Selamat pagi Pak Farid. Pagi Pak Denny. Apa sudah bisa kita mulai Pak Farid? Monggo silakan Bapak, dimulai Mohon saja. izin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah praktik pneumatik hidrolik. Untuk hari ini adalah pertemuan di via Zoom yang terakhir ya Pak. Jadi minggu depan teman-teman sudah UAS, nanti UAS-nya untuk kelas C dan D itu ada teori dari praktisi yang kemarin, terus ada praktek juga yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi ada blendednya. Mungkin untuk kelas AB juga sama seperti itu. Nanti mohon dikonfirmasi ke Pak Agus Arifin. Mungkin sedikit pembukaan dari saya itu sebelum kita mulai perkuliahannya, silahkan diaktifkan kameranya semua. Saya akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Yang lainnya ditunggu. Saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih semua atas kerjasamanya. Mungkin itu sedikit awalan dari saya, Pak. Monggo, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya ke Pak Farid. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa bertemu untuk pembahasan materi terkait praktikum hidrolik pneumatik. Nah, kita sudah menginjak di pertemuan yang kelima ya. Jadi untuk minggu depan sudah ada UAS, jadi mungkin materi ini yang terakhir ya. Di ini saya di siang hari ini akan menjelaskan tentang penggunaan software Fluid Sim ya. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil ini ya di laptopnya masing-masing untuk mencoba praktik ya. Izin mohon share screen. Sudah terlihat jelas layar. Nah ya. Sudah, Pak. Baik, ini sekilas terkait dengan penggunaan software Fluid Sim ya. Jadi untuk rangkaian eh, pneumatis ya khususnya, ini untuk mempermudah kita membuat sirkuit, diagram sirkuit. Ini alangkah baiknya kita menggunakan aplikasi atau software ini ya. Mungkin teman-teman sudah punya ya, nanti bisa diinstal di laptop masing-masing sambil kita praktik ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu singkat terkait dengan sistem kontrol langsung ya. Apa itu yang dimaksud dengan sistem kontrol langsung? Sistem kontrol langsung itu adalah sistem kontrol yang langsung memberi perintah ke aktuator ya. Jadi seperti apa sistem kontrolnya? Jadi di sini ada contoh ya single acting cylinder yang dikontrol langsung dengan menggunakan directional control valve. Kemudian yang kanan ini untuk double acting. Nah, pada sistem kontrol tak langsung, nah itu output itu akan memberikan feedback ke input ya. Jadi di sini pengertiannya sistem kontrol yang memberi perintah ke aktuator ya, tidak secara langsung tetapi melalui
katup kontrol arah yang diaktifkan. Jadi dia tidak langsung. Jadi ada valve tambahan lagi. Jadi tidak langsung dari kompresor ke valve yang ini langsung ke apa aktuator, tapi ada valve tambahan. Nah, ini contoh yang single acting, kemudian yang double acting. Ya. Kemudian nanti ada yang open loop, ada yang close loop. Nah, ini yang nanti akan ada feedback dari aktuator. Nah, ini untuk yang sistem kontrol open loop ya. Ini. Jadi ini sistem open loop ini lebih dikenal dengan sistem kendali lingkar terbuka ya. Jadi merupakan suatu sistem yang outputnya atau keluarannya itu tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Jadi ini tidak ada umpan balik atau feedback ke input lagi. Misal ini dari input itu dari eh ini ya kompresor dari angin sumber udara, kemudian ada controller, kemudian ada plan, kemudian ada output. Nah, output ini langsung tidak memberikan feedback. Nah, ini contohnya kalau di kita di kereta itu contohnya untuk pintu yang hanya buka tutup saja. Ketika posisi normally open, nah dia akan terbuka. Ketika normally close, dia akan tertutup. Jadi hanya maju mundur gitu aja aktor-aktor di sini. Di sini nanti ada semacam apa ya aktuator ya, double acting cylinder yang menggerakkan daun pintu ini bergerak maju mundur. Seperti itu ya. Jadi di sini eh, hanya memberikan output berupa gerakan maju dan mundur pada piston seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang closed loop ini nanti output dari actuator akan memberikan feedback ke inputan lagi ya. Jadi dari input, controller, plan, kemudian output kembali lagi ke input. Ya, jadi di sini secara pengertian untuk sistem kontrol closed loop atau sistem kendali lingkar tertutup itu merupakan suatu sistem yang keluarannya atau outputnya memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini bisa menggunakan sensor ya. Nanti ketika output itu, misalkan piston itu bergerak maju sebesar 50 mili. Lah, ketika 50 mili dia akan memberikan feedback lagi ke inputan. Ya, misalkan itu ya. Harusnya dia langkah maksimalnya 100 misalkan, tapi karena ada gangguan atau apa, dia hanya maksimal 50 mili sehingga ketika ada hambatan, hambatan itu akan di feedback ke inputan. Contohnya ini ya. Jadi contohnya ini kayak di sistem pintu yang dilengkapi dengan anti trap ya. Anti trap tahu ya. Jadi di sistem pintu kereta itu ketika ada penumpang masuk dan ketika pintu mau nutup ternyata penumpang ada yang terjepit. Nah, padahal secara fungsi dia harus menutup sempurna sampai langkah maksimum ya piston di sini sehingga dan pintunya tertutup penuh. Nah, begitu ada orang kejepit berarti output ini akan memberikan feedback ya bahwa harusnya langkahnya 100 mili nih, tapi karena ada gangguan, ada orang kejepit hanya maksimal 50 mili. Sehingga sensor akan memberikan sinyal ya, kepada controller untuk mengubah langkahnya. Sehingga ketika ada orang kejepit dia akan otomatis membuka. Seperti itu ya. Jadi kalau yang sistem open loop ya itu kalau ada orang kecepit ya itu akan kecepit terus, nah nggak bisa dibuka otomatis. Tapi kalau yang close loop ini nanti akan ada feedback sehingga pintu akan terbuka dan orang yang mau masuk itu aman seperti itu. Punya gambaran ya. Oke. Eh, Sebelum eh, ke materi apa free sim, ada pertanyaan terkait sistem open loop, close loop, dan sistem langsung tak langsung. Gak ada ya, gampang ya. Kita langsung ke
ini ya studi case langsung ya. Jadi di sini ada pertama case pertama buatlah rangkaian kontrol langsung dan tidak langsung dengan menggunakan single serta double acting sealer. Jadi teman-teman bisa buka langsung ini ya programnya. Sudah kelihatan ya ini. Teman buka fluid sim yang pneumatis ya. Kemudian setelah itu buka ini new. Nah, tadi suruh bikin sistem kontrol langsung dan tak langsung untuk single acting cylinder. Nah, apa yang kita tentukan di sini yang pertama dalam sistem pneumatik itu harus ada suplai elemen atau suplai udara ya. Itu dari kompresor. Jadi kita gambar dulu kompresornya. Kita pilih yang sederhana dulu yang ini ya, gambar kompresor. Kemudian kita bisa langsung pilih yang valve-nya. Valve-nya kita coba menggunakan valve dengan katup 3/2 ini ya. Jadi nanti dari kompresor menyuplai udara ke aktuator melalui valve kontrol di sini ya. Kemudian tadi aktuatornya berupa single acting cylinder ya. Ini ya. Oke, ini kita menggunakan kontrol langsung ya. Jadi dari kompresor langsung ke silinder melalui valve kontrol di sini. Nah, kemudian kita tarik ya garis atau apa jalur udara dari kompresor ke port 1 ya. Port 1 adalah port inputan. Kemudian dari port 2 itu ke aktuatornya. Oke. Kemudian di sini ada port 3. Port 3 itu untuk buang ya. Untuk pembuangan udara ya. Jadi kita tentukan terminasinya dulu. Di sini kita pilih yang katup pembuangan. Ini pilih yang ini ya, untuk buang. Oke, kemudian ini nanti kontrol valve-nya pakai apa? Manual, pakai solenoid, atau pakai tuas atau pedal. Nah, kita tentukan. Kita klik 2 kali. Nah, misalnya kita kontrol menggunakan manual seperti ini ya. Oke, jadi nanti ada tombol ditekan untuk merubah yang posisinya seperti ini ya, normally open. Lah, untuk merubah ke normally close, yang sini harus menekan tombol manual di sini. Seperti itu ya. Dan nanti kalau kita pilih initial positioning, berarti nanti kondisi pertama itu udah maju pistonnya karena udah ada aliran angin dari kompresor langsung menuju ke piston. Jadi kita pilih yang ini normally open dulu ya. Oke, dah selesai. Kita play ya, kita play. Nah, ini udara di kompresor dari kompresor ini masih tertahan di sini ya, karena di sini portnya tertutup ya, ditutup ya sini, jadi tidak ada aliran dari 1 ke 2. Oke, kemudian untuk mengaktifkan kita harus pencet tombol ini yang di valve supaya nanti katupnya bisa berpindah ke posisi sebelah kiri sehingga udara mengalir dari kompresor melewati valve katup ini kemudian dialirkan menuju piston sehingga piston bergerak maju. Nah, ini ketika saya lepas ya, ini tidak kembali karena di sini posisi apa katup masih bertahan di kiri ya, di sebelah katup ruang di kiri ya. Nah, untuk membalikan kita harus dikasih apa di sini counter spring. Ya, di sini ya kita tambahkan. Oke, nah kita ulangi, kita play. Nah, kondisi awal masih belum maju pistonnya. Kemudian kita tekan.
Nah, kemudian ini saya lepas, nah akan kembali seperti itu ya. Tunggu, simple ya, gampang ya teman-teman. Bisa membayangkan ya. Ini kalau saya tekan bolak-balik ya ini akan maju mundur. Nah, ini nanti bisa teman-teman eh, adjust ya, style ya. Misalkan langkah istilahnya pengen lambat, pengen cepat, itu nanti tinggal nambah di sini kran atau apa ya untuk mengatur debit udara seperti itu. Oke, kemudian aduh, bentar saya eh, share lagi. Nah, oke, kemudian setelah ini untuk kontrol langsung ya. Coba kalau untuk kontrol tidak langsungnya seperti apa. Jadi ini tinggal saya copy. Nah, saya copy ya. Nah, ini sebelum ke valve ini harus ada valve trigger ya. Jadi nanti tidak langsung ketika ini saya tekan ini langsung aktif akornya tapi ada valve tambahan di sini ya. Nah, kita tambahkan valve atau katup 3/2. Nah, ini kita tambahkan ini satu di sini ya. Kemudian kita di sini kasih triggernya bukan tombol tapi berupa pneumatis ya. Jadi katup ini akan aktif nanti akan di-trigger dari angin. Ada angin yang masuk sini sehingga dia aktif. Sehingga baru aktuator bergerak. Itu ya cara kerjanya. Nah, setelah itu dari sini kita tinggal koneksikan ini ke port 2, ini ke port 1 ya. Baru di sini untuk pengaktifannya, untuk aktuasinya bisa menggunakan yang manual. Ya, jadi nanti ini ditekan, des ya. Nanti akan berpindah ruangannya dari yang kanan ke kiri sehingga udara mengalir ya. Nanti ke sini dari satu ke dua naik. Ini memberikan input di sini. Ini nanti aktif dari ruang sebelah kanan pindah kiri sehingga udara masuk sini. Nah, yang ini gimana? Yang ini kita hubungkan ke kompresor. Nah, ini ya. Kita coba dulu ya. Apakah bisa bekerja apa tidak? Oh ya, ini pot di sini jangan lupa. Ini terminasinya untuk buang ini ya. Pilih yang ketiga ini. Nah, oke, kita coba. Apa? Nah, ini belum aktif ya. Ketika ini tak aktifkan, nah ini maju. Ketika ini tak lepas, nah ini nggak membalik karena di sini belum ada counter springnya ya. Kita tambahkan ini spring returnnya sebelah kanan. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, maju, saya tekan sama kemudian saya lepas, dia akan mundur. Nah, ini sebenarnya sama ketika saya tekan tombol sini, dia akan maju. Ini juga sama maju. Cuma ini langsung, ini tidak langsung. Ada trigger di sini ya untuk mengaktifkan valve yang ada di sini. Seperti itu ya. Cuma ini langkahnya jadi agak lebih panjang ya. Seperti itu ya.
Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Kalau nggak ada, ini saya teruskan eh, untuk yang double acting ya. Kalau double acting seperti apa? Saya share screen lagi. Nah, kalau yang untuk double acting ini sebenarnya prinsipnya sama ya. Untuk yang langsung maupun tidak langsung, cuma yang membedakan nanti aktuatornya. Ya. Aktuator yang kita pakai adalah yang model double acting ya. Kita pilih yang ini. Nanti kita hapus. Nah, ini kita klik silindernya ya. Kita klik propertinya pakai yang biasa aja ya, yang tidak di adjust. Jadi kita hapus ini ya. Jadi yang biasa aja ini. Nah, kemudian untuk cutupnya ini bukan 3/2 ya, karena output dari katup itu ada dua di sini. Ini hanya satu. Jadi ini nggak cocok kalau menggunakan valve dengan katup 3/2. Kita pilih katupnya yang 5 per ini ya, katup 5. Nih. Nah, ini ya. Ini yang cocok. Jadi nanti inputannya adalah port 1, outputnya 2 dan 4. 3 dan 5 ada port untuk buang angin ya. Kita tentukan terminasinya untuk yang buang. Yang ini, yang 5 juga. Nih. Oke, kemudian kita tinggal connect port 1 ke kompresor sebagai inputan, kemudian outputnya port 2 ke ini ya. Kemudian dari sini ke port 4. Nah, biar tidak bersinggungan kita rotasi dan kita mirror. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tentukan di sini kontrolnya manual, kemudian kasih spring ya, untuk mengaktifkan. Seperti ini ya. Jadi nanti sisi awal ini dia langsung maju ya, karena langsung ada aliran udara sini. Ketika nanti tak tekan, ini akan kembali seperti itu. Nah, oke, kita ini ubah aja dulu ya posisinya yang ini. Udah, saya balik aja nih. Nah, nanti posisinya pada saat di ruang sebelah kanan, nah, nanti piston masih posisi diam ya, belum gerak maju. Tapi ketika ini tombol saya tekan, nah ini ruang katupnya akan berubah di sini, sehingga nanti
ada aliran udara dari satu ke empat. Ya, empat nanti terus mendorong piston bergerak maju. Kemudian saya lepas ini, dia akan mundur. Seperti itu ya. Kita coba. Oke, ya. Ini kondisi inisial awal ya, tekanan udara. Jadi dari kompresor menuju katup, kemudian dari katup port satu, kedua, dua baru ke silinder ya. Nah, ini kan mendorong ke belakang, mundur ya. Sehingga gerakan piston masih kondisi diam. Baik, ini saya tekan, nah dia akan mundur. Saya lepas, akan maju. Saya lepas, dia akan mundur. Ini ya, nah, ini dinamakan kontrol langsung untuk double acting cylinder. Oke, kemudian kalau yang langsung, tak langsung double acting cylinder seperti apa? Ini kita ganti, gunakan double acting. Saya copy. Ini kartunya saya copy di sini. Ini untuk triggernya bukan dari push button ya, tapi dari angin ya. Ini yang dari angin ini kita hubungkan sini. Oke, dari satu ke satu kompresor. Oke, ini gampang kok. Ini tinggal hubung-hubungkan gitu aja beresnya. Tuh, ke sini bisa. Oke, ini baru nanti dua ke sini, empat ke input. Ini ya, aktuator. Oke, setelah ini kita coba. Kalau ini tadi sebelah kiri yang untuk kontrol langsung, kalau ini tak langsung. Ya, bedanya hanya di sini ada valve tambahan, kemudian ada aktuatornya menggunakan double acting. Kita coba. Nah, kondisi awal sebelum dikontrol dari katup yang bawah ini, silinder masih posisi diam ya, belum bergerak maju. Nah, ini ketika saya tekan di sini, apa yang terjadi? Nah, piston akan bergerak maju karena ini ada aliran dari mana? Dari ruang satu ke empat, sehingga dari situ udara akan mendorong piston maju. Seperti ini ya. Ini yang biru tua ini ada aliran udara. Kemudian saya lepas, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, gampang kan? Nah, ini basic ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat sistem kontrol untuk pintu, untuk pengereman dan sebagainya yang notabene itu lebih rumit sebenarnya. Tapi kalau basicnya kita bisa mencoba dari yang sederhana. Nah, ini kalau kita kembangkan, kalau sistem ini sebenarnya tidak relevan ya. Tapi kita minimal belajar logika dulu ya. Ya, kalau ini dari kompresor langsung ke valve, langsung ke aktuator, ini secara umur teknis dari alat
kompresor juga nggak akan bertahan lama. Ini artinya kalau pengen lebih awet lagi ini bisa ditambahkan semacam apa air service unit ya. Jadi untuk mengamankan kompresor ini bisa ditambahkan ini ya. Jadi sebelum masuk ke valve di udara dari kompresor kan sifatnya itu kan eh, banyak mengandung partikel ya, debu, minyak dan sebagainya. Jadi supaya kualitasnya lebih bagus untuk sistem pneumatik ini harus ada filter ya, ada filter, ada lubrikator, kemudian ring dan sebagainya. Ini hanya tambahan aja sih di alat supaya nanti secara sistem pneumatik ini komponen tidak cepat aus seperti itu. Nah, ini bisa yang pakai yang lebih komplit lagi, misalkan untuk yang ini ada pressure regulatornya juga. Nanti ini. Monggo teman-teman bisa buat sendiri ya. Nanti tinggal kembangkan aja. Yang penting basic konsepnya kalian harus tahu ya. Oke, lanjut ya di setelah penjelasan tentang sistem kontrol langsung dan tak langsung, kemudian kita kembali ke case yang berikutnya. Oke, yang case berikutnya, buatlah rangkaian kontrol tidak langsung dengan menggunakan dua double acting cylinder secara otomatis ketika push button aktif dan piston cylinder bergerak maju mundur. Ini sudah ya tadi. Kita langsung ke yang case ketiga. Nah ini buatlah rangkaian elektropneumatis ya. Jadi ini ada elektriknya ya. Kalau tadi full pneumatik ya, yang bisa mengatur pergerakan silinder aksi ganda atau double acting silinder. Jika push button satu ditekan, maka silinder akan bergerak maju. Jika push button 2 ditekan, maka silinder akan bergerak mundur. Ya, jadi di sini ada kombinasi eh, antara elektrik dan pneumatik. Oke, kita kembali ke hmm, Oke, kita ke fluid simnya ya. Oh ya, yang tiga ini udah ini yang ini ya. Rangkaian otomatis ya. Jadi hingga maksimal akan mundur secara otomatis. Oke, kita langsung ke empat aja ya. Oke, yang keempat, yang pertama kita harus tentukan dulu. Ada yang bertanya, monggo silakan Mas Arya Bagus. Monggo Mas, kalau mau bertanya sebelum saya lanjutkan di case berikutnya.
Halo, halo Mas Bagus, Kepencet sepertinya Pak. kepencet ya? Oke. Oke, siap. Ya, lanjutkan ya. Baik, kita bikin rangkaian otomatis yang ketika push button ditekan, dia piston akan bergerak maju mundur secara simultan seperti ya. Yang pertama, kita tentukan kompresornya dulu ya. Kita ambil lambang sini segitiga, kemudian kita tambahkan air service unitnya. Ini ada filter dan sebagainya. Kemudian kita tentukan katupnya ya. Kita ada katup kontrol ya. Sini kita gunakan katup 2/2. Kemudian ada katup 3/2. Ini ya, saya copy ini. Oke. Kemudian katup 5/2. Ini kita bikin rangkaian otomatis. Ini baru nanti pistonnya. Hanya pakainya setting. Oke, yang ini dua piston ya. Kita mirror. Oke, ini dan kita hubungkan ya dari kompresor ke filter, filter ke katup pertama ini. Nah, katup pertama ini kita hubungkan ke paralel ya ke port satu. Ini baru nanti katup 2 ke katup paling atas. Ini nanti triggernya kita kasih otomatis saja ya. Ini. Kemudian ini juga otomatis. Oke, baru ini kita hubungkan ke port 2. Yang kanan juga sama. Yang ini jangan lupa kita kasih trigger manual. Nah, kita pakai ini. Dan ini triggernya pas spring ya. Dan ini kita kasih ini ya roller ya. Ini roller sama spring. Dan ini sama kasih spring sama roller. Jangan lupa untuk port 5 dan 3 terminasinya kita tentukan sebagai pembuangan ya. Punya segitiga ini. Kalau nggak di sini nanti udara terjebak nggak bisa keluar ketika nanti pistonnya bergerak mundur ya. Karena tekanannya harus dibuang ke atmosfer. Oke ya. Nanti udara mulai dari sini, ini paralel sini, sini, men-trigger ini baru mengaktifkan masing-masing piston seperti itu. Oke, kemudian yang satu ini kita bukan ke sini. Oke, baru yang dua ini kita hubungkan ke down ya.
Nih, ya nanti posisi awal dia tidak langsung bergerak maju ya. Yang empat ke ini ya input. Oke, terus apalagi ini kita tentukan ya, kita kasih label ya. Nanti ketika ini piston langkah maksimum dia akan otomatis kembali ya. Ini kita kasih label, apa di sini kita kasih label R1 ya. Roller satu, kemudian ini roller dua. Oke, terminasi sudah. Kemudian yang ini kita tentukan soalnya ini maksimal stroke 100, labelnya kita kasih label satu ya. Ini 0, R2 nya ya, langkah maksimumnya tadi udah 100 ya. Nah, terus ya, nanti ketika ada aliran dari kompresor menuju ini kita aktifkan karena nanti ini ya, ini langsung ini aktif gitu. Nih, kita coba dulu ya. Nah, kita aktifkan. Kelihatan kan? Ya, ketika saya pencet atau di sini dia langsung otomatis bergerak maju mundur ya untuk pistonnya. Nah, gampang ya teman-teman. Ini bikin rangkaian otomatis ketika dipencet satu atau di valve ya, dia langsung bergerak maju mundur secara simultan. Nah, ini nanti ada roller ya. Nanti roller ketika ini masuk ya di R2 langkah maksimumnya sudah tercapai, dia akan mengubah katup di sini kembali ke awal ya. Jadi kayak ada semacam apa ya, stopper ya. Jadi ketika sudah tercapai maksimum, dia akan kembali ke posisi semula seperti itu ya. Jadi R1, R2 ini untuk ini ya, sensor yang ada di sini ya, di pistonnya gitu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup gampang ya. Nanti teman bisa kembangkan lagi terkait dengan rangkaian pneumatik ini ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini buatlah rangkaian elektropneumatik yang bisa mengatur gerakan silinder aksi ganda. Sesaat push button sudah ditekan, maka akan bergerak maju hingga maksimal dan akan mundur secara otomatis. Oke, nah ini eh, teman-teman nanti membuat semacam elektriknya, motor ya. Nanti ketika push button ditekan ya, silinder akan bergerak maju maksimum dan akan mundur secara otomatis. Oke, kita kembali ke
fluid simnya. Kita bikin lagi ya. Oke, yang kita persiapkan dulu adalah skematik untuk mekanikalnya ya, untuk pneumatik, baru nanti ke elektrikalnya. Jadi ini combine antara mekanik dan elektrik ya. Nah, yang pertama eh, dari awal kita tentukan suplai elemennya, itu berupa kompresor ya, untuk menghasilkan udara, kemudian filter atau air service unit, ya, kemudian katup kontrolnya, kita menggunakan katup 5/2 ini ya. Nah, ini nanti menggunakan solenoid ya, karena gabungan antara mekanik dan elektriknya, elektropneumatik. Nah, di sini kita tentukan katupnya pakai solenoid yang sebelah kiri, yang kanan sama pakai solenoid. Oke, baru kita tambahkan aktuator pakai yang double acting. Dah, dari sini kita tentukan pot yang 5 sama 3 itu pembuangan. Kita kasih tanda di sini. Ini, oke. Kemudian tinggal mengkonek antar komponen ya. Kita tarik garis di ini, oke. Kemudian dari 2 ke ini, kemudian 4 ke sini. Supaya posisi awal piston tidak langsung bergerak maju ya. Jadi nanti posisi awal ini angin mengalir dari si kompresor ke sini, naik ke atas ke port satu, satu menuju dua, dua ke atas hingga mendorong piston gerak mundur seperti ini ya. Nah, sekarang eh kita tentukan di sini solenoidnya. Solenoid aktif ini diaktifkan dengan elektrikal, makanya kita di sini harus kasih marking ya. Kita tentukan misalkan markingnya Q1 misalkan ya. Ini untuk solenoid pertama, dan ini Q2 akan seperti itu. Nah, setelah diagram mekanikal ini dibuat, baru kita membuat elektrikalnya ya. Untuk elektrikalnya ini ada di bawah ya. Yang pertama kita tentukan power supply ya. Ini ada 24 volt ya. Ini pakai DC, harus DC. Kemudian ini 0 volt ya. Oke. Kemudian di sini kita kasih push button ya untuk mengaktifkan ini. Kemudian kita kasih solenoid valve ya. Ini karena ada dua, tinggal copy aja ya. Ini kita kasih label Q1 untuk mengaktifkan Q1 di sini. Kemudian kita kasih label Q2 untuk mengaktifkan solenoid yang sebelah kanan ini ya. Oke, baru kita tentukan di sini. Kita tambahkan sensor di sini ya, berupa switch roll ya. Switch roll ini.
Oke, tinggal hubungkan dari nol ke ini paralel. Oke, kemudian 1 ke 4. Kita tarik garis ke atas. Dari ini ke 24 volt. Ini sama ke 24 volt. Nah, ini kita kasih marking. Nah, oke. Nah, sekarang misalkan push button 1 ya. Nanti yang posisi awal dia normally open ya. Dibuka. Jadi kalau ini diaktifkan berarti ada aliran sini ya. Dari nol ke sini mengaktifkan Q1 sehingga bergerak dari ruang ini ke sini ya. Hingga nanti piston akan bergerak maju. Kemudian kita tentukan di sini labelnya 1, loopnya satu. Ini maksudnya ini nanti ketika piston sudah mencapai langkah maksimum yaitu 100 mili, nanti akan aktif ya. Jadi awal normally open dia akan normally close. Sehingga dia akan mengaktifkan Q2 ini. Q2 dari sini akan mengaktifkan katup yang di sini. Ya, oke, kita coba running ya. Ada error ini garisnya tidak terhubung. Nah, ya, error-error ini juga sering. Nah, kita coba tekan PB1 dulu ya. Apa yang terjadi? Nah, dia akan mundur. Nah, sehingga ketika langkah maksimum ya, A1 ini akan posisinya normally close ya. Sehingga ini saya lepas, dia akan kembali ya. Nah, ini ya. Jadi arah aliran itu jelas ya. Jadi di sini Q1 solenoid valve Q1 akan mengontrol katup yang sebelah kiri sini ya. Udah Q2 mengontrol katup yang sebelah sini supaya bisa berpindah ruang gitu ya. Nah, nanti ketika maksimal langkah maksimal dari piston A1 ini maka ini akan terkoneksi ya seperti ini ya. Oke. Oke. Oke, sungguh gampang kan teman-teman? Kalau yang sulit ini kombinasi elektropneumatik ya. Jadi kita nanti mengaktifkannya melalui switch-switch yang ada di sini ya. Menggunakan solenoid valve ya untuk mengaktifkan katup yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke ini ya, nomor 5. Buatlah rangkaian elektropneumatik. Ini masih sama elektropneumatik yang bisa mengatur pergerakan silinder aksi tunggal ya. Kalau tadi ganda ya.
Ini tunggal yang dikontrol dengan PP start, push button start, dan PP stop. Dengan menekan PP start sejenak saja, maka silinder akan bergerak maju. Nah, kemudian silinder akan bergerak mundur kembali jika PP stop ditekan. Jika PP start dan PP stop ditekan bareng bersamaan, maka silinder akan tetap maju atau dominan on. Nah, kita coba ya. Kita bikin sheet baru. Nah, oke, yang pertama kita mungkin suplai udaranya ya dari kompresor. Ya. Kemudian air service unit, kita turun aja. Oke, kemudian ada katup di sini kita pakai 3/2 ya. Dua. Oke, kemudian aktuatornya pakai single acting. Oke, yang ada bekasnya ya. Nah, kalau yang single acting itu yang cocok menggunakan valve yang 3/2 seperti ini ya. Karena di sini inputan di aktuatornya cuma satu ya. Di sini outputnya juga satu, jadi pas kita tinggal hubungkan ya. Ini satu ke sini, tiga ini untuk buang filter kita hubungkan ke kompresor. Oke, kemudian di sini kita tentukan karena ada electrical. Nah, ini kita tambahkan solenoid di sini ya, sebelah kiri. Kemudian yang kanannya menggunakan spring aja ya, yang paling gampang. Jadi hanya satu solenoid saja yang kita kendalikan. Oke, ini dan kita kasih marking misalkan B, gitu ya, B. Oke, jadi kita hanya mengendalikan solenoid di B saja ya, supaya nanti udara bisa mengalir dari satu ke dua karena ketika B aktif ini akan berpindah ruangnya ya dari kanan ke kiri sehingga ada aliran udara dari satu ke dua. Ini panahnya menuju ke atas. Nah, ketika ini off, solenoidnya off, dia akan kembali karena didorong oleh spring. Seperti itu. Ini untuk mekanikalnya yang sederhana. Sekarang elektrikalnya gimana ini? Kita buat diagramnya dulu ya. Pertama, sumber dayanya dulu ya. Kita pakai yang 24 volt sama 0 volt ya. Ini 0, yang 24 ya. Kemudian di sini kan ada solenoid, kita tambahkan solenoid valve ya. Ini kemudian ada push button. Buttonnya kita ini ya normally open. Oke. Kemudian kita tambahkan relay. Nah, relay di sini nanti mengatur dari limit switch ya. Kita tambahkan ini aja ya. Ini ya copy kedua. Ini kita hubungkan dulu ini kemudian solenoid ke ini, oke, ke atas. Oke, ini saya bawahkan
sedikit. Nah, ini yang dihubungkan ke 24. Ini juga 3 ke 24. Kemudian 03 ke 4. Dan ini kita paralelkan. Ini. Ya. Nah, ini ya. Bentar. Ini kita kasih logo. Ini push button on. PP on gitu ya. PP on. Nah, kemudian di sini di off-nya nanti untuk memutus ini ya, jalur sini ya, karena ini se apa paralel ya. Kita tambahkan push button kondisi normally close. Kita koneksikan. Ini PP off. Kita off, dia akan mundur ya. Jadi tidak ada aliran yang di sekitar sini ya. Ketika off mati otomatis posisi jalur di sini awalnya close, dia jadi open sehingga arus listrik yang di sini akan terbuka, tidak ada aliran seperti itu ya. Tapi kalau yang ini kondisi awal dia membuka, ketika tak tekan on dia akan menutup sehingga ada aliran listrik dari sini ya. Ini. Dan yang ini solenoid, kita kasih label untuk mengatur valve B gitu ya. Nanti ketika dialiri listrik, ya dia akan mengaktifkan katep yang di sebelah kiri ini. Itu ya teman-teman. Dia ini untuk mekanika udah oke untuk mekaniknya. Untuk yang elektrikalnya ini kita coba ya. Oke, nanti kalau error biasanya ada peringatan. Nah, ini kondisi awal ketika ini tak on kan, ini belum bergerak maju ya. Nah, ini kalau push button saya tekan di sini ya, PP on saya tekan, apa yang terjadi? Nah, berarti ada aliran dari eh, bawah dari 0 ke 24 ya. Ini belum mengaktifkan relay. Jadi relay ini harus dikasih marking dulu ya. Misalkan ini R1 gitu ya. Jadi ini tadi belum bisa kerja karena belum ada markingnya. Jadi relay di sini akan mengaktifkan relay yang ada di sini ya, di R1 ini ya. Oke, kita coba lagi. Nah, nah ini baru jalan. Jadi ketika saya tekan PP on, piston langsung otomatis akan bergerak maju ya. Ketika saya lepas, dia tetap mempertahankan posisi maju karena di sini kan di paralel ya, ya. Karena R di sini relay sini akan mengaktifkan limit switch yang ada di sini maupun di sini ya. Sehingga kalau kita lihat ini ada aliran listrik ya untuk saling mengaktifkan ini ya. Nah, ini baru saya matikan, baru dipencet PP off. Nah, ini baru aliran listrik tidak ada aliran sehingga eh, valve di sini akan berpindah ya posisinya sehingga aktuator menjadi mundur. Nah, coba ini kalau misalkan dua-duanya saya tekan ya bareng bersamaan. Ini BP on saya aktifkan. Nah, ini saya buka. Nah, dia akan dominan on ya. Kecuali kalau ini saya
buka. Nah, dia akan kembali ya. Nah, ini yang dinamakan rangkaian sirkuit dengan dominan on walaupun PP off saya buka, dia akan tetap on ya. Seperti itu. Nah, ini kan dia dominan on. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya, sangat gampang ya. Sekarang kalau dominan off walaupun nanti PP 22 Puspati saya tekan dia akan cenderung bergerak mundur. Kalau ini kalau dua-duanya saya tekan dia akan tetap maju. Itu seperti apa? Oke, ini ada di case 6 ya. Jadi case-nya ini sama dengan nomor 5, nomor 5. Ketika PP ditekan sehingga tidak dapat maju alias mundur ya atau dominan off. Oke, kita kembali ke sirkuit diagram. Nah, ini kita nggak usah bikin dari baru lagi ya. Kita cukup memodifikasi diagram yang ada di sini. Jadi nanti kita ubah posisinya aja ya. Ini saya hapus untuk garisnya. Nah, kalau kondisi on ini PP off-nya itu serial ya dengan ini. Paralel maaf. Kalau yang ini dibikin serial. Ya, PP off, PP on serial gitu. Nah, ini kita tinggal buka. Di komponennya tetap cuma posisinya dari paralel ke seri. Nah, ini ya. Kita coba kalau seperti ini nanti apa yang terjadi ya. Kita cek apakah nanti ketika dua push button ini kita tekan, apakah dia masih maju atau dia mundur ya. Nah, kalau yang tadi dia on terus alias maju terus ya. Kalau yang ini kita aktifkan PP on. Dia akan maju ketika tak tekan bersamaan P off dia akan mundur. Nah, otomatis karena jalur di sini adalah jalur utama ya ketika PP off saya aktifkan dari normally close menjadi open sehingga semua arus ini akan terputus ya sehingga piston akan bergerak mundur. Kalau tadi dominan on, kalau yang ini dominan off. Itu ya. Kita coba lagi ya. Kita nyalakan. Nah, ini piston maju ketika PP on saya tekan ya. Kalau misalkan dua-duanya saya tekan, nah ini baru mundur ya, karena dia akan kembali ke off karena di sini tidak ada aliran seperti itu ya. Jadi kalau ini tidak ada aliran, otomatis R1 di sini akan posisi membuka terus ya. Otomatis B, B di sini, valve di sini, solenoid valve di sini tidak akan aktif sehingga dia akan ke posisi seperti ini ya, posisi ruangnya. Oke, paham teman-teman di sini untuk membuat sirkuit sederhana ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini coba satu lagi ya. Hmm, lagi ini yang ketujuh. Buatlah rangkaian elektropneumatik yang bisa mengatur pergerakan silinder aksi tunggal bergerak maju jika push button 1 dan 2 ditekan dan akan mundur secara otomatis. Jadi di sini tetap ya menggunakan silinder tunggal
di mana nanti kedua push button ini akan bergerak maju jika ditekan bersamaan dan akan mundur secara otomatis karena nanti piston sudah mencapai langkah maksimum, dia akan eh, apa ya memutus jalur yang ada di apa intinya ketika langkah maksimum dia akan memutus arus sehingga piston kembali bergerak mundur seperti itu ya. Jadi pakai sensor ini ya. Kita coba kembali ke diagramnya di fluid sim. Ini kita dari sini aja ya gambarnya biar enggak dari nol. Jadi ini tetap cuma kita merubah rangkaian yang di sini ya. Oke, yang diubah apa? Yang diubah adalah sini. Kita hapus dulu garis-garisnya. Nah, rangkaiannya hampir sama, cuma di sini kita tambahkan roll switch ya di sini ya. Kita tambahkan roll switch. Mm-mm. Kita hubungkan relay ke switch roll, kemudian switch roll ke push button satu, maaf ini push button dua, dan ini push button satu ya. Kita kondisikan ini, kemudian relay switch di sini kita kondisikan di sini ya. Ini, ini. Nah, tinggal di sini punya di sini ketika nanti piston sudah mencapai langkah maksimum ya, dia akan otomatis mundur ya. Karena ini posisinya akan aktif ya, limit switch posisi normally close ketika nanti piston sudah mentok langkahnya, ini akan mendorong ini supaya normally open sehingga tidak ada listrik di sini ya. Jika piston sini akan terdorong mundur oleh gas gitu ya. Nah, ini kita tentukan dulu labelnya di sini, misalkan kita kasih label X ya. X kita definisikan di sini labelnya X. Nah, ini langkahnya 50 ya. Jadi nanti ketika piston ini mencapai X langkah maksimum ya, otomatis switch di sini akan terbuka, terputus ya, artinya tidak ada aliran listrik di sini. Otomatis nanti yang posisi solenoid di sebelah kiri dia akan kembali di posisi seperti ini ya, karena dia tidak aktif. Gitu. Nah, sekarang kita coba di sini kita copy posisinya
open semuanya. Oke, jadi nanti kalau dua push button ini saya aktifkan ya, baru nanti ada aliran listrik ya. Baru nanti kalau piston sudah langkah maksimum, ini akan terbuka. Oke, sehingga kembali ke posisi awal, yaitu piston bergerak mundur. Oke, kita coba. Nah, ini posisi awal ya. Ini belum tak aktifkan, artinya belum ada aliran listrik dari 0 ke 24 volt ya. Kita aktifkan dulu PP1, kita tekan, kemudian PP2. Nah, nah, dia sesaat akan maju, ketika ini saya lepas, dia akan mundur. Oke, kita coba lagi ya. Nah, itu ya. Jadi nanti ketika PB ini saya tekan bersamaan, otomatis ini ada aliran ya dari 0 ke sini, sehingga R1 ini aktif ya untuk menutup jalur yang ini. R1 ini akan tutup. Nah, ini solenoid akan aktif berpindah katup ya. Sedangkan yang X ini adalah sensor di sini ya, sensor displacement ya, kayak roll gitu, roll switch ya. Nanti kalau piston ini maksimum, langkahnya dia akan menekan roll switch di sini untuk membuka eh, ini ya, jalur yang di sini, sehingga dia akan kembali ke posisi semula. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sangat simpel sebenarnya di sini eh, untuk belajar rangkaian pneumatik ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya. Misalkan kalau membuat kontrol pintu bisa buka otomatis ketika ada orang terjebak itu harus dikasih sensor. Nah, sensor itu bisa berupa langkah ya. Misalkan langkah piston itu disetting maksimal 100. Ketika itu tak tercapai berarti kan ada obstacle ya, ada gangguan. Dia hanya tercapai 60 misalkan, yang 40 ini sebagai obstacle ya, sebagai rintangan, sehingga ketika ada rintangan dia akan memberikan feedback ke sistem supaya pintu ini membuka kembali seperti itu. Nah, ini bisa dikembangkan ya. Kemudian untuk sistem pengereman ya, sistem pengereman di kereta itu kan pada saat break itu tidak langsung dihantam ke pressure yang paling tinggi ya. Jadi nanti bertahap ya, terutama untuk yang air service break ya, break pelayanan yaitu biasanya masinis ketika mau menghentikan kereta itu bertahap ya, dari B1, B2, nggak langsung dihantam ke B4 misalkan, semacam kayak kecuali kalau ada emergensi misalnya ada truk lewat atau apa baru langsung B4. Nah, itu nanti seperti apa skematiknya? Misalkan untuk B1 dia tekanannya 4 bar, kemudian B2 5, B4 dan seterusnya. Itu nanti kontrolnya seperti apa? Itu bisa dicoba. Hmm. Jadi untuk memudahkan membuat skematik diagram, ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya. Ini sangat simpel di sini. Logo-logonya juga komplit ya, lengkap ya, baik dari sisi mekanikal, kemudian jenis katup-katupnya, kemudian elektrikalnya itu juga lengkap semua. Kemudian ada pressure control valve-nya juga, kemudian aktuatornya di sini juga banyak, ada yang model eh, solenoid, kemudian DC motor untuk putaran.
relay-relay juga ada semua, switch, kemudian untuk controller juga ada. Jadi teman bisa belajar dari sini, dari sistem yang sederhana ke sistem yang lebih kompleks lagi ya. Nah, untuk supply elemen ini kan banyak ya di sini eh, jenisnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa dalam mendesain suatu sistem harus komplit ya. Jadi di kompresor tidak hanya kompresor sebagai suplai udara, tapi di situ supaya kualitas udara lebih bagus ya, kering ya, itu bisa tambahkan semacam filter ya, air dryer, kemudian cooler dan sebagainya. Itu untuk memperlama dari umur komponen seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini skematiknya masih sederhana ya. Ini sebenarnya supaya sempurna dan sistem di sini secara lifetime-nya tahan lama ini harus ada tambahan. Kemudian di sini ada kayak semacam valve pengatur, ada check valve dan sebagainya supaya udara tidak kembali ke sini lagi. Itu bisa ditambahkan itu. Kemudian kalau misalkan menggunakan ini katup untuk pengatur, misalkan debitnya bisa diatur dan sebagainya. Itu ada semua ini. Oke. Ya, ada pertanyaan dari sini teman-teman? Udah paham semua ya? Ya nanti tinggal aplikasinya di lapangan seperti apa. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kalau teman-teman di sini lebih ke ini ya praktiknya ya. Jadi belum praktik kan benar harus tahu tentang sirkuit atau skematik diagramnya ya. Oke, kalau tidak ada ini saya kembalikan ke Pak Denny. Monggo Pak Denny. Siap, Pak. Terima kasih sekali infonya, Pak. Jadi mungkin itu untuk materi kita di sistem praktik sistem pneumatik hidrolik hari ini. Jadi mohon nanti dipersiapkan untuk ujiannya hari Selasa atau Rabu. Untuk materinya mungkin banyak dari eh, rekaman hari ini. Nanti untuk rekamannya saya share di YouTube supaya teman-teman bisa melihat lagi. Mungkin itu Pak. Terima kasih sebelumnya Pak dari Pak Farid sudah menyempatkan waktunya hari ini dan sudah memberikan materi selama 5 kali pertemuan Pak. Mohon izin Pak, nanti untuk dokumentasi saya atur di belakang. Mungkin sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan kameranya dinyalakan. Saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Ya, terima kasih untuk waktunya dan materinya Pak Farid. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk perkuliahan hari ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf juga Pak Farid kalau selama ini ada yang kurang berkenan dari teman-teman di kelas ataupun saya sendiri. Sekian dari saya. Mohon izin mengakhiri kelas, Pak. Ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman. Ya.